Halo Bunda semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, amin. Nah, jumpa lagi bersama aku di vlog Mama Jaya. Semoga kalian senang bertemu dengan aku di vlog Mama Jaya ini ya. Nah, sebelum aku cerita tentang IRT harus pandai mengatur waktu, di sini aku sedang cerita-cerita tentang apa aja kegiatan aku yang terambil videonya. Nah, itu yang pertama tadi videonya tentang mengambil cabai hijau. Nah, itu adalah cabai hijau suamiku yang memang gagal dimerahkan, ya terpaksalah kami hijaukan gitu. Nah, kebetulan harga cabai juga kurang bagus gitu ya. Harganya cuma 14.000 per kilonya. Tapi biarpun seperti itu, tetap kita syukuri, tetap kita kerjakan gitu. Yang namanya rezeki, kalau bukan karena kita kerjakan, nggak mungkin langsung datang turun dari langit ya kan, mustahil lah. Nah, setelah itu aku ambillah video keesokan harinya. Nah, ini aku pas bangun pagi langsung membereskan tempat tidur. Dan di sini mungkin anakku sedang dibawa sama bapaknya atau enggak digendong sama neneknya. Makanya aku bisa mengerjakan pekerjaanku tanpa menggendong anakku. Kalau namun sehari-harinya pasti aku menggendong anakku tuh sambil mengerjakan yang lainnya. Kalau enggak, mana bisa aku mengambil video seperti ini, pasti itu ditarik-tariklah tripodnya ya kan. Apalagi anakku sudah bisa merangkak, sudah pandai merangkak gitu ya. Jadi kesana kemari dia sudah aktif sekali. Nah, ini dia anakku sudah datang dan langsung aku gendong lah supaya bisa aku kerjakan yang lainnya. Nah, di sini aku buka jendela dulu supaya masuk udara segarnya. Dan itu ada bantal terletak di tikar dan itu mungkin suamiku pas bangun pagi langsung ke depan gitu sambil main-main HP supaya anaknya tidak terganggu tidurnya. Nah, tapi dia lupa mungkin menyimpan itu bantal, makanya itu kusimpan dulu lah bantalnya gitu. Nah, itu ada tetangga aku yang datang ke rumah, dia minta cabe dan kebetulan kan kemarin-kemarinnya itu pas hari Seninnya kami ngambil cabe, tapi bukan cabe rawit. Dan yang dia butuh itu adalah cabe yang pedas lah. Sementara itu adalah cabe hijau dan itu juga adalah petikan pertama gitu. Jadi masih belum pedas dan belum pas lah untuk menyambal. Apalagi kalau cabe hijau ya kan paling bisa membuat sambal hijau kalau enggak untuk menumis-numis. Tapi kalau untuk bikin sambal untuk ikan gitu kayak kurang pas gitu ya. Kalaupun untuk sambal-sambal colek juga kayak kurang pas gitu karena itu adalah cabai hijau petikan pertama. Jadi belum pedas dan belum enak lah rasanya. Tapi itu sengaja aku ambil juga ke rumah karena bagiku kalau menumis-numis kayak apa ya? Kayak tahu tempe terus dibikin irisan cabai hijau jadi kayak mempercantik masakan gitu ya kan. Makanya aku ambil itu cabai hijau. Nah, puji Tuhan lah kemarin walaupun cabai hijaunya harganya sangat-sangat murah, cuman 14.000 per kilo, tapi puji Tuhan kami bisa menghasilkan uang lah dari cabenya gitu. Walaupun itu cabenya gagal dimerahkan, tapi setidaknya masih bisalah menjual cabai hijau ya kan. Nah, setelah tetangga tadi pulang dan dia kembali memasak ke rumahnya, nah aku melanjutkan pekerjaanku. Nah, ini tadi kamarnya belum aku sapu, jadi aku sapulah terlebih dahulu dari kamar supaya nggak berpasir-pasir gitu ya kan, supaya nggak risih kaki kita kalau masuk ke kamar. Nah, setelah selesai dari kamar, lanjut menyapu rumah. Tadi tikarnya sudah aku gulung dan supaya bisalah aku sapu rumahnya supaya bersih semuanya gitu. Nah, seperti biasa kalau aku mengerjakan pekerjaanku itu sambil menggendong anakku. Kalau namun dia memang sudah bisa didudukkan ya, sudah merangkak juga, sudah belajar berjalan gitu, belajar berdiri. Tapi aku takut dia kejedot gitu. Apalagi dia kayak mana ya, kayak masih kurang lah keseimbangan badannya gitu. Makanya aku gendong anakku sambil mengerjakan yang lainnya supaya dia tetap aman dari bahaya
dan supaya aku juga bisa mengerjakan yang lainnya dengan tenang. Nah, ini adalah tumpukan piring kotor dan ini mau aku sulap menjadi piring yang bersih. Nah, agak semak juga ya kan menengok piring kotor. Jadi ini setelah aku cuci dengan bersih dan tadi aku memang nggak mengambil videonya pas menyuci ya karena mengambil video pas menyuci piring itu makan waktu yang lama. Nah, ini aku sedang mengeluarkan semua barang-barang dari kulkas dan aku mau membersihkan kulkas kami ini karena kebetulan es batunya di freezernya itu sudah besar ya, sudah banyak gitu jadi agak risih dan juga isi kulkasnya sudah lumayan kotor dan memang sudah lumayan lama nggak aku bersihkan dan aku bersihkan dulu lah itu kulkasnya dan juga es batunya sudah kubuang gitu. Nah, ini walaupun masih kurang bersih tapi sudah bisa lah itu. Nah, itu tadi belanjaannya sudah kutata gitu dan itu adalah video di hari Selasa ya. Nah, ini dia setelah belanja, jadi malam-malamnya itu aku bereskanlah itu belanjaan aku, sudah kurapikan kan. Ikan-ikan yang mana, terus sayur, cabai, tomat gitu. Ada sayur-sayuran seperti kentang, ada wortel, ada toge gitu. Nah, ini kalau lagi rajin-rajinnya ya kan, jadi kita susun-susun lah supaya indah, supaya rapi, supaya nggak mumet juga kalau kita buka kulkas tapi berantakan gitu. Tapi di situ tadi aku lupa belanja beli bawang ya. Jadi itu sisa bawang dan itu bawangnya tinggal sedikit tapi nggak apa-apa lah masih ada stok untuk beberapa hari. Dan kalau nanti pun bawangnya habis, bisalah belanja ke tukang along-along ya kan. Nah, ini kalau sudah rapi, sudah bersih, barulah kita susun ke kulkasnya. Nah, ini aku lagi senang menengok tataan belanjaku ini karena biasanya aku sehabis belanja langsung asal masukkan aja ke kulkas, apalagi anakku yang sudah super-super lasak gitu. Tapi ini aku main videonya pas di malam hari dan anakku juga sudah tidur dan bisalah aku mengerjakan pekerjaan ini dengan santai dan tidak terganggu oleh anakku. Nah, ini juga video keesokan harinya pas pagi-pagi. Mungkin suamiku sedang mengasih martabak ke anakku. Nah, ini aku ngakak melihatnya karena belepotan sekali, cemong sekali ini anakku. Aduh, anakku ini. Tapi dia sudah lumayan pintar lah dari sebelum-sebelumnya. Jadi dia sudah bisa merangkak, sudah bisa belajar berdiri, sudah pandai ngomong mama papa, dan usianya masih 9 bulan, jalan 10 bulan ya. Tapi dia sudah pintar lah menurut aku. Nah, betapa cemongnya anakku. Tapi biarpun seperti itu, kalau anak kita lagi nggak lahap makan, itu bikin kita nggak mood ya kan. Nah, oke, tadi aku mau cerita tentang seorang ibu rumah tangga harus pandai mengatur waktu. Nah, di sini aku mau cerita tentang kita itu kalau sudah menjadi ibu rumah tangga, apalagi kita sudah menjadi mama-mama, harus pandai mengatur waktu. Dan di sini aku sambil menampi beras ya, karena rasanya sangat repot kalau setiap hari menampi beras pas mau masak. Jadi lebih baik aku tampi berasnya sampai penuh toplesnya. Jadi kalau mau masak nasi tinggal ngambil beras yang bersih dari toplesnya. Nah, di sini juga salah satu untuk mengatur waktu gitu ya kan. Jadi jangan karena malas ya pekerjaan yang lainnya kita tunda-tunda gitu. Seperti menampi beras ini juga salah satu harus pandai mengatur waktu ya kan. Misalnya berasnya sudah habis, langsunglah kita tampi berasnya, kita isi toplesnya, supaya nggak bolak-balik setiap hari menampi beras. Apalagi kalau kita memasak nasinya itu 2 kali sehari ya kan. Ya kecuali kayak mana ya, ya memang sehari-harinya seperti itu. Masak nasinya 2 kali sehari, pagi sama sore. Jadi kalau kita memasak, nggak bolak-balik lagi menampi beras gitu. Nah, sehabis bangun pagi, kita langsung masak gitu. Terus waktunya jadwalnya anak makan, kita kasih makan. Waktunya kita makan, langsung kita makan. Supaya
kesehatan kita juga terjaga gitu ya kan. Terus yang siangnya misalnya anak kita lagi istirahat ataupun tidur siang, jadi semaksimal mungkin atau ada kain kotor langsung kita cuci atau ada piring kotor langsung kita cuci gitu. Nah, kalaupun misalnya anaknya nggak bisa ditinggal atau anaknya nggak bisa tidur siang, sambil kita gendong, sambil kita kerjakan pekerjaan yang lainnya. Tapi bukan berarti terus-terusan bekerja gitu. Ada waktunya juga kita istirahat. Jadi supaya mengerjakan pekerjaan itu kayak mana ya, kerja-kerja terus setelah nggak kerja ya malas-malasan nggak ngapa-ngapain itu salah ya. Itulah yang membuat aku beberapa hari ini drop kurang sehat gitu karena pagi-pagi nih langsung nyuci baju, masih jam 5 langsung nyuci baju. Sementara di kampung kami ini kan kampung yang udaranya dingin, jadi sangat mudahlah masuk angin. Terus malam-malamnya nih anakku tidur, padahal siang-siangnya asik main HP mulu ya kan. Terus malam-malamnya sampai begadang lah mengerjakan untuk melipat baju lah, merapikan isi lemari, merapikan barang-barang yang diberantakin anak, terus merapikan main-mainan anak. Jadi sampai kita itu berlarut-larut mengerjakan pekerjaan kita sampai kita tidurnya tidak teratur. Terus jam makannya juga tidak tepat waktu. Itu salah satu yang membuat kita itu jadi nggak mood, jadi kayak mana ya, kesehatan kita itu kayak berkurang gitu. Kalau mudah lelah itu juga salah satu karena kita itu nggak pandai mengatur pekerjaan kita. Kalau kita nggak pandai mengatur pekerjaan kita, nggak pandai mengatur waktu kita, disitulah kita kadang kayak mana ya. Apalagi yang namanya capek itu kan gampang sekali marah. Terus kalau kita marah itulah yang membuat kita itu cepat tua ya kan, apalagi kalau sudah ibu-ibu yang anaknya masih kecil, terus nggak sempat lagi yang namanya merawat diri, mudahlah itu yang membuat kita itu semakin down, semakin minder, semakin insecure untuk melihat teman-teman kita yang lainnya, belum juga melihat kita sendiri gitu. Aku pernah loh melihat diriku, ih kok aku jadi seperti ini, kok aku jadi kayak mana ya, kayak makin dekil, makin bahkan pernah loh melihat diriku sendiri aja aku nggak suka, apalagi orang lain seperti itu. Nah, di situ aku karena memang kurang pandai mengatur waktuku. Nah, makanya aku cerita sama teman-teman semuanya yang sedang menonton video ini untuk tetap pandai mengatur waktu. Nah, waktunya makan, ya kita makan. Waktunya kita bekerja, ya kita kerjakanlah pekerjaan kita. Jangan malas-malasan ya kan. Terus waktunya kita main HP, ya sambil istirahat sambil main HP. Terus waktunya kita misalnya nih ada kain yang kering langsunglah kita lipat kalau memang waktunya dengan tepat gitu, bukan karena lagi repot-repotnya gitu. Jadi jangan menunda-nunda pekerjaan dengan bermalas-malasan gitu. Nah, sekian dulu lah video dari aku untuk kalian semua yang sedang menonton videoku ini. Semoga kalian senang. Jangan lupa dengan mensubscribe channel ini ya supaya aku tetap semangat membuat video untuk kalian. Dan semoga kita yang sedang berjuang di dunia perkontenan ini segera monetisasi, dimonetisasi ya istilahnya ya kan. Nah, bisa juga lah menghasilkan cuan gitu. Nah, tetap semangat buat semuanya konten kreator yang sedang berjuang, baik itu di aplikasi manapun ya. Tetap semangat lah pokoknya. Apalagi emak-emak seperti kita ini yang sehari-harinya rempong. Jadi jangan putus asa, jangan pantang menyerah, tetap semangat untuk mengerjakan yang lainnya, tetap konsisten, oke? Sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye-bye.